kita jumpa lagi. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Sahabat, isu reshuffle kabinet itu selalu menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Bahkan banyak yang memprediksi, ada juga yang mungkin udah kegeeran dan sebagainya. Nah, saya nggak mau lihat soal itu, saya hanya memberikan satu catatan mengenai pandangan umum. Mengenai membentuk atau memilih formasi tim yang efektif. Nah, berkaitan dengan reshuffle kabinet ini. Artikel yang pernah saya tulis itu juga judulnya adalah Reshuffle Kabinet, Kiat Memilih Formasi Tim yang Efektif. Begini. Bisa aja reshuffle. Kegundahan Presiden Joko Widodo yang nampak saat rapat kabinet baru-baru ini bisa kita pahami. Pandemi COVID-19 memerlukan sikap cepat tanggap terhadap krisis. Ada situasi kedaruratan di sini. Bahkan wacana reshuffle kabinet pun mencuat kembali. Kabinet Jokowi seharusnya jadi tempat berbagi beban, tanggung jawab kepresidenan, bukan malah menambah-nambahi beban bagi presiden. Itu prinsipnya. Maka kalau memilih pembantunya adalah hak prerogatif presiden, maka Pak Jokowi bilang sudah tidak ada beban politik. Maka buktikan sekarang. Pak Jokowi sudah berangkat dari visi, lalu dipikirkan strategi pencapaiannya, kemudian menyusun formasi tim atau kabinet yang bisa satu visi dengannya. Strategi pencapaian visi diturunkan jadi berbagai program kerja untuk dieksekusi secara efektif dan seefisien mungkin oleh kabinetnya. Sasaran atau goals program kerja kementerian disusun berdasarkan kaidah SMART, yaitu spesifik, artinya harus jelas, measurable, ada ukuran kinerjanya, attainable, mungkin dicapai, reliable, bisa diandalkan, dan time phase, ada ukuran waktu mulai dan selesainya kapan. Kaidah SMART adalah refleksi keterampilan manajerial atau managerial skills, kecerdasan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan aspek kepemimpinan atau leadership tercermin dalam proses eksekusinya, mulai sejak perencanaan bersama tim, proses plan, lalu pelaksanaan atau do, dan evaluasi, check, review, sampai aksi tindak lanjut atau act dari hasil evaluasi itu. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan mengorkestrasi berputarnya roda PDCA ini. Plan, do, check, act. Agar terus bergerak naik ke atas atau growth. Maka kriteria formasi tim yang dibutuhkan presiden sebagai supreme leader adalah orang-orang yang punya sifat kepemimpinan, leader yang mumpuni, serta sekaligus mampu mengelola atau manajer yang baik, manajer leader istilahnya. Leader atau pemimpin adalah mereka yang mampu mengerjakan yang benar, do the right things. Sedangkan manajer adalah mereka yang mampu mengerjakannya dengan baik, do the things right. Maka kombinasi manajer leader adalah mereka yang mampu mengerjakan yang benar dengan sebaik-baiknya, do the right things right. Komplit. Dalam pengelolaan mutu menyeluruh atau total quality management, dikenal konsep do the right things right the first time. Lakukan yang benar dengan baik sejak awal. Jangan pernah menggeser problem, tapi pecahkan masalahnya, solve the problem, bukan shifting the problem. Karena proses berikutnya adalah juga pelanggan atau customer kita, dan pelanggan adalah raja. Maka mentalitasnya adalah jadi seorang pemecah masalah atau problem solver, bukan penggeser masalah atau problem shifter, atau cuma jadi pelapor masalah atau problem reporter.
Kedua yang terakhir itu adalah para troublemaker, bin problem creator alias racun atau toxic organisasi. Seorang manajer leader akan mampu mengorkestrasi jalinan jejaring dalam setiap struktur organisasi maupun dalam relasi organisasional, baik itu relasi intra-organisasi maupun ekstra-organisasi. Karena dalam setiap struktur senantiasa ada relasi. Keduanya mesti dengan baik dipahami jalinannya. Maka keterampilan berkomunikasi serta kemampuan melatih atau coaching dan membimbing counseling sangatlah krusial. Ini penting untuk membaca dan memahami atau menginterpretasi dinamika kepemimpinan secara faktual. Lalu bagaimana saat terjadi krisis? Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Sahabat, krisis adalah suatu situasi kedaruratan. Ada sesuatu yang di luar kebiasaan atau extraordinary, tidak ordinary, tapi ekstra, lebih. Maka sikap dan segala tingkah laku kepemimpinan serta pengelolaannya pun mesti extraordinary. Jangan kebijakan sesuai yang dengan derajat biasa-biasa kedaruratannya. Kalau tidak, maka gap atau kesenjangan akan semakin lebar. Definisi krisis itu sebetulnya sama dengan masalah atau problem, yaitu situasi kesenjangan atau gap. Dalam situasi normal pun kita biasa bahkan sengaja menciptakan kesenjangan, yaitu gap antara yang ideal di masa depan versus kondisi faktual di masa kini. Gap atau kesenjangan yang sengaja dibuat ini adalah dalam rangka menciptakan problem situasi krisis tertentu yang terkelola demi pertumbuhan atau growth. Disebut terkelola lantaran semua sumber daya atau resources yang ada sudah diperhitungkan atau diperkirakan mampu terkelola atau mampu dikelola atau manageable. Manageable dalam rangka menopang segala program yang sasarannya telah dibuat dalam kaidah SMART tadi. Namun, manakala situasi normal tadi didisrupsi oleh faktor eksternal, seperti misalnya pandemi COVID-19 ini, akibatnya segala sumber daya tadi tiba-tiba jadi terlalu jauh untuk dikelola. Bahkan beberapa sumber daya penting jadi hilang. Misalnya, sumber pemasukan dari pajak, daya beli masyarakat menurun, dan lain-lain. Inilah situasi krisis yang bernuansa kedaruratan atau emergency. Maka dalam situasi kedaruratan diperlukan sikap kepemimpinan yang lebih responsif, lebih cepat, dan terengginas, ditopang oleh keutamaan kepemimpinan, yaitu keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk memutuskan atau mengambil sikap, dan keberanian untuk bertanggung jawab. Setiap keputusan selalu membawa risiko, selalu ada konsekuensi. Bisa berhasil, namun juga bisa gagal. Dinamika kepemimpinan selalu ada dalam kontinum atau keberlanjutan. Karenanya pemimpin harus berani merevisi keputusan manakala dirasa salah. Ini perlu kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Revisi, lalu move on. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Yang penting tidak ada niat jahat, mens rea, yang jadi latar belakang kebijakannya atau keputusannya. Karenanya butuh keutamaan berikutnya, yaitu loyalitas. Loyalitas kepada nilai-nilai atau values seorang profesional. Jadi hubungan antara anggota tim, dalam hal ini kabinet, dengan presidennya adalah senantiasa relasi segitiga. Presiden dan para pembantunya dengan nilai atau values-nya. Disinilah values yang mengikat loyalitas. Sumpah jabatan adalah suatu deklarasi loyalitas terhadap nilai profesi. Profesi juga berarti ikrar, to profess, janji di hadapan publik untuk setia melakukan ini dan itu.
Situasi krisis yang ekstra membuat banyak sumber daya yang tadinya diperkirakan bisa dikelola jadi semakin jauh untuk dijangkau. Ini membuat situasinya jadi darurat atau emergency tadi. Karenanya diperlukan penambahan kecepatan, speed, dalam unjuk kinerja, agar momentum berputarnya roda PDCA, Plan, Do, Check, Act tadi itu tetap terjaga seoptimal mungkin. Dan bagi pemimpin artinya juga kecepatan dan keberanian dalam memutuskan decision making proses. Maka kalau dirunut kembali ke belakang, kriteria seleksi dalam rangka reshuffle kabinet adalah memilih mereka yang loyal, berani bertanggung jawab, dan mesti punya keterampilan sebagai manager leader. Loyalitas, keberanian, manager leader, dan kelincahan atau responsif itu prioritasnya, sedangkan kriteria soal kader partai politik adalah sekunder. Ingat, tidak ada lagi beban politik. Sahabat, loyalitas dan keberanian untuk juga bertanggung jawab pada sumpah jabatan sudah mencakup semua norma moral, yaitu etika. Saat ia disumpah, maka loyalitasnya bukan lagi kepada partai atau institusi asalnya, namun pada tugas dan kewajibannya yang baru. Semoga kali ini Presiden Joko Widodo bisa membentuk super tim yang efektif, bukan lagi sekedar mozaik atau tempelan berbagai serpihan hasil titipan partai. Itu sudah terbukti rapuh, lantaran loyalitasnya jadi ganda, bias. Loyalitas ganda adalah juga bentuk perselingkuhan. Tidak heran jika mereka jadi oportunis yang selalu main aman atau safety player, maka kinerjanya pun nol besar. Demikian sahabat catatan saya dan pandangan umum mengenai kiat reshuffle kabinet dalam rangka membentuk super team atau tim kerja yang efektif. Kiranya bisa bermanfaat dan memberikan perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.